lebih dalam tentang berbagai kasus kesehatan dari ahlinya. Dapatkan penjelasan langsung dari dokter dan tenaga medis profesional. Kupas tuntas seputar pencegahan penyakit, fakta, dan mitos kesehatan, serta berbagi tips untuk menjalani gaya hidup sehat. Saksikan Bincang Prima bersama RSBP Batam setiap Jumat pukul 2 siang live di Batam TV. Batam TV, inspirasi Kepri. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat sehat yang ada di rumah, salam jumpa kembali bersama saya, Wastinait Boho, dalam program Bincang Prima. Edisi kali ini tentunya bersama dengan salah satu narasumber kita yang sudah hadir juga di sini, ada Dr. Wahyudi, selaku dokter spesialis kandungan dan kebidanan. Halo dokter, selamat siang. Halo, selamat siang Mbak Nona. Dokter, sebelum kita lanjut ngobrol, karena selama 1 jam nih kita bakal ngajak sahabat sehat yang ada di rumah untuk ngobrol. Dokter boleh sapa dulu nih pemirsa yang ada di rumah, Dok. Assalamualaikum, selamat siang sahabat sehat RSBP Batam. Perkenalkan, saya Dr. Wahyudi SPOG, salah satu dokter kandungan yang ada di Rumah Sakit BP Batam. Baik. Dokter Wahyudi dan juga sahabat sehat yang ada di rumah, selama 1 jam ke depan kita akan ngobrolin tentang ketidaksuburan atau infertilitas. Nah, untuk mengawali obrolan kita kali ini, dokter, pemirsa perlu tahu dulu nih, infertilitas itu apa sih ya, kalau kita sederhanakan arti lain begitu ya, ketidaksuburan ya, Dok? Baik, mungkin sahabat sehat RSBP Batam sudah sering mendengar ya, apalagi seperti kita ketahui Mbak Nona, di Batam ini sendiri kita sebut dengan kota industri, yang notabene pasti penduduknya bisa dibilang mayoritas usia-usia reproduksi. Dalam hal ini kita ketahui bahwa dalam hal kita berumah tangga, usia reproduksi itu yang sering kita hadapi dalam rutinitas kita sebagai pasangan itu untuk mendapatkan keturunan, ya, mungkin yang kita kenal dengan infertilitas. Ya, mungkin sahabat sehat tahu infertilitas atau ketidaksuburan itu kalau berdasarkan definisi dari WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, itu dikatakan bahwa ketidakmampuan pasangan untuk terjadinya kehamilan setelah mereka menikah dalam jangka waktu 1 tahun, Bu Nona. Ya, 1 tahun tanpa kontrasepsi dan melakukan hubungan suami istri secara teratur. Jadi kita definisinya tidak hanya berdasarkan dari waktu 1 tahun aja, tapi berdasarkan frekuensi hubungan suami istrinya juga tanpa kontrasepsi. Baik, nah kapan suami istri dikatakan mengalami ketidaksuburan dan harus atau mungkin kita katakan wajib datang ke dokter? Datang ke dokter, iya. Baik, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi seperti tadi kita sampaikan di definisi awal, terkadang ada juga beberapa pasangan karena mereka belum siap secara mental dan mau secara finansial, mereka menunda itu, Bu Nona. Ya, jadi kalau misalnya kita bilang tadi definisinya, kapan kita sebut pasangan ini infertil atau belum mampu untuk terjadinya kehamilan, tentunya tadi mereka secara lamanya menikah udah 1 tahun nih Bu Nona, dengan hubungan senggama teratur. Berdasarkan definisi hubungan senggama teratur itu berapa kali sih? 2-3 kali dalam 1 minggu, ya, 2-3 kali. Nah, terus juga dari pasangannya udah komitmen nih, mereka udah siap untuk mendapatkan keturunan. Karena terkadang juga ada juga pasangan yang karena faktor pekerjaan, kontrak kerja, tentunya sahabat sehat, mungkin kami belum siap nih untuk mendapatkan keturunan atau terikat kontrak pada saat melakukan kerja sama perusahaan sebelum menikah. Jadi tentunya setelah kita memenuhi kriteria, udah melakukan hubungan senggama secara teratur, nikahnya udah 1 tahun lebih, tanpa kontrasepsi, tentunya ini harus mendapatkan pertolongan. Nah, di sini kita bisa bilang kapan startingnya kita mulai untuk
mendapatkan pertolongan atau kita terapi terhadap infertilitas kita. Oke, baik. Nah, kemudian dokter sendiri melihat seberapa besar kejadian ketidaksuburan yang Betul. ditemukan, Iya. terutama di tahun ini. Kalau pandangan dokter sendiri seperti apa? Ya, baik Bu Nona, betul. Secara global kita ketahui angka prevalensi kejadian ketidaksuburan itu berkisar antara 15-17%. Jadi kalau kita lihat perbandingannya itu di negara maju itu kejadiannya 1 dari 6 pasangan usia subur, ya. Tapi sementara kita negara berkembang itu 1 dari 4 pasangan. Jadi dari 1 sampai 4 pasangan itu artinya lumayan besar ya Bu Nona ya. Nah itu banyak faktor yang mempengaruhinya itu Bu Nona. Nah kemudian kalau mungkin zaman sekarang juga masih banyak ya orang yang berpikir pasangan suami istri itu sulit dapat anak, itu faktornya dari si wanita, Dok. Itu mitos atau fakta, dan kenapa seperti itu, Dok? Iya, itu jelasnya mitos ya. Mitos. Memang paradigma kita di masyarakat, mohon maaf sahabat sehat, sering yang disalahkan atau yang dikambing hitamkan dulu si istri. Padahal seperti kita ketahui untuk terjadinya suatu kehamilan itu tentunya ada kerjasama. Kerjasama antara suami dan istri. Ya, secara teori dikatakan bahwa penyebab terjadinya ketidaksuburan atau infertilitas itu 35% ditentukan oleh dari suami, 35% juga ditentukan oleh istri, dan 30% itu ditentukan oleh faktor yang tidak bisa kita ketemui. Nah, jadi artinya dalam hal ini kita tidak mitos yang menyatakan itu penyebabnya dari pihak sisi istri itu salah. Ya, mitos berarti. Mitos berarti ya. Jadi harus perlunya kerjasama ya, Bu Nona ya. Ini kerjasama bapak-bapak, tolong ya dicatat ya. Benar. Jadi jangan istrinya aja yang disuruh kontrol, sementara para suami tidak mau ikut mendampingi atau bahkan tidak pernah ngantar istrinya sama sekali ya. Oke, dicatat ya. Baik dokter. Nah kemudian apa saja nih penyebab ketidaksuburan pada wanita ya? Ini mungkin yang mendominasi wanita mungkin ya jadi. Betul Bu Nona. Memang salah satu yang sering kita temukan di praktek sehari-hari itu adalah satu faktor dari anatomi. Anatomi itu salah satunya misalnya kelainan dari bentuk rahimnya itu sendiri. Itu ada yang namanya tumor jinak rahim misalnya. Kita kenal dengan mioma, tumor jinak rahim, otot rahim. Terus juga kita kenal dengan ada namanya kista. Seperti kita ketahui bahwa kista itu tumbuhnya di indung telur Bu Nona. Indung telur itu menghasilkan sel telur atau sel benih yang perempuan. Jadi kalau ada kista di kedua indung telur atau salah satunya itu menghambat kesuburan. Ya, berikutnya juga faktor hormonal, Bu Nona. Kenapa? Seperti kita ketahui, dengan kita sekarang di era serba junk food ya Bu Nona, otomatis rata-rata kita berhadapan mungkin pasangan suami istri, sahabat sehat itu pekerja semua. Jadi kita untuk masak sendiri mungkin agak sedikit repot gitu repot ya, kan? Otomatis ngapain sih suami istri berdua aja? Kita pesen makanan aja lah. Nah, beli aja lah. Tapi rata-rata makanan yang kita konsumsi, rata-rata makanan yang bukan fresh food kan, itu mengganggu hormon kesuburan pada wanita. Ya, nah itu juga sangat mempengaruhi pada terjadinya ketidaksuburan pada wanita. Oke dok, nah kemudian kalau ada beberapa faktor nih yang mempengaruhi juga ya ketidaksuburan pada wanita, termasuk rokok ya dok ya? Betul. Nah, itu sangat berpengaruh ya dok ya? Ada obesitas juga, kurangnya olahraga, dan stres yang berlebihan. Nah, sekarang kan banyak wanita juga nih yang merokok begitu. Merokok, betul. Nah, seberapa besar tuh pengaruhnya terhadap ketidaksuburan dok? Iya, jadi tadi belum saya sebutkan juga faktor lingkungan atau lifestyle-nya ya. Itu benar, faktor lingkungan itu sangat pengaruh. Jadi bagi sahabat sehat, terutama bapak-bapak yang smoker ya, tolong kita jangan memikirkan diri kita sendiri. Karena seperti kita ketahui bahwa perokok pasif itu juga jauh lebih bahaya dampaknya daripada perokok aktif. Makanya di tempat-tempat keramaian, Bu Mona, bahkan di luar negeri kita ketahui bahwa disiapkan tempat untuk merokok. Ya, jadi karena apa? Dampak merokok tadi, nikotin tadi, bahkan terhadap kesuburan, tidak hanya pada wanita, pria juga akan mempengaruhi kualitas spermanya. Ya, sama tadi lifestyle yang tadi kita sampaikan, dengan kita mungkin mengkonsumsi makanan-makanan serba instan, itu otomatis akan bikin obesitas. Kita kadang-kadang berangkatnya pagi, pulangnya malam untuk olahraga, udah nggak sempet, otomatis bisa menyebabkan obesitas. Obesitas akan mempengaruhi kualitas dari sel telurnya, bahkan laki-laki juga. Stres juga otomatis. Mungkin kita masih bersyukur di Batam ini tidak seperti beberapa kota besar. Mungkin kota besar berhadapan dengan kemacetan ya, Bu Mona ya. Tapi Batam udah mulai juga kayaknya ya.
Nah, Sudah jadi mulai. sudah mulai ya. Beberapa Kalau kita, daerah ya, Dok? iya, mungkin banjir ya Bu Mona ya. Jadi bahkan kita stres juga akan mempengaruhi ya, sahabat sehat ya, apakah dari pekerjaan kita. Itu akan mempengaruhi kualitas kesuburan pria maupun wanita. Oke, tadi olahraga juga termasuk ya, Iya, Dok? Ya? olahraga, betul. seperti apa yang mungkin dokter sarankan untuk pasutri nih? Betul sekali ya. Olahraganya tidak mesti berat. Yang Ya. penting kita secara kontinu dan komitmen ya. Jadi sekarang lagi musim yang nge-gym nih, kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Olahraga yang baik itu adalah olahraga yang betul-betul kita yang bisa kontinu sehingga bisa menjaga berat badan kita tetap tidak terlalu berlebihan ya. Jadi misalnya olahraga yang paling itu jalan pagi, asalkan kita komitmen seminggu 2-3 kali, jogging apalagi kan. Sekarang lagi musim pedal-pedalan ya silahkan, yang penting kita komit terhadap olahraga kita. Jangan kita istilahnya lagi tren ini Bu Mona, itu yang kita Ikut ikutin. aja gitu. Nah, ikut aja, hanya sekedar untuk tren-trennya itu tidak disarankan. Yang penting kita komitmen dan kontinu secara terus. Oke, dan dokter ini biasanya ada juga yang beredar di tengah masyarakat, usia itu berpengaruh begitu terhadap kesuburan wanita. Itu Iya. satu fakta, dan apakah gimana nih kalau menurut pandangan dokter sendiri, Dok? Betul sekali Bu Mona. Jadi memang usia itu sangat mempengaruhi, terutama pada wanita. Ya, itu fakta. Kenapa? Seperti kita ketahui, kesuburan wanita itu di bawah 25% itu kesuburannya secara statistik itu 100%. 25-30 tahun itu menurun, kesuburannya menjadi 80%. Semakin meningkat usianya, makanya definisi infertilitas juga tadi kalau kita di bawah 35 batasannya 1 tahun, tapi kalau di atas 35 itu batasannya cuma 6 bulan. Nah, pendekatan yang kami lakukan juga sebagai praktisi kesehatan itu akan berbeda Bu Mona. Mungkin kalau yang pasangan ini masih umur 25 tahun, pendekatan yang atau terapi yang kami lakukan akan berbeda mereka yang udah umur di atas 35. Mungkin di atas 35 mungkin terapinya kita harus lebih secara komprehensif nih. Nah, bahkan bisa kita kenal yang namanya inseminasi atau bayi tabung nantinya kan. Oke, baik. Lalu dokter, apakah penyakit seperti PCOS, gangguan hormon itu dapat menyebabkan salah satu penyebab juga ketidaksuburan? Ketidaksuburan. Iya, jelas Bu Mona. Tadi yang disampaikan juga sama Bu Mona ya, obesitas itu sangat kuat relasinya dengan terjadinya PCOS atau sindrom ovarium polikistik. Ya, yang dikenal masyarakat tuh terkadang haidnya kadang dapat, kadang tidak ya. Di mana itu gambaran sel telur, sel benihnya itu sangat kecil-kecil Bu Mona. Ya, atau tadi juga dengan berat badan kita yang berlebihan tadi, otomatis itu akan mempengaruhi hormon kesuburan pada perempuan. Itu akan mempengaruhi terhadap infertilitas atau ketidaksuburan. Oke, nah kemudian banyak sekali nih orang juga yang masih berpikir menggunakan pakaian ketat itu berpengaruh begitu, terutama untuk pada pria. Iya, benar. Kalau untuk masalah penggunaan pakaian ketat, terutama celana pada laki-laki, itu fakta. Ya, seperti ketahui kenapa buah zakar atau skrotum pada organ reproduksi laki-laki, sahabat sehat, itu posisinya di luar tubuh. Jadi Allah menciptakan, kenapa alat reproduksi pria buah zakar itu di luar tubuh, sementara perempuan hidung telurnya di dalam Bu Mona? Pasti ada tujuannya. Karena ternyata si buah zakar ini, si skrotum ini tidak tahan terhadap suhu tubuh. Makanya letaknya di luar dari tubuh kita. Karena tujuannya suhunya itu lebih rendah daripada di dalam tubuh. Ya, jadi tujuannya di situ. Makanya kalau kita sering dengar, "Dok, saya bekerja laptop sekian jam." Nah, itu sangat mempengaruhi. Suka pakai celana ketat-ketat. Jadi jangan bangga sahabat sehat pria kan, suka pakai celana ketat-ketat. Nah, itu secara teori itu akan mempengaruhi kesuburan pada pria. Itu fakta itu, Bu Mona. Laptop dan gadget juga berpengaruh. Betul. Ya? Betul. Iya. Seperti apa tuh? Seberpengaruh apa, Dok? Tadi Bu Mona, dengan suhunya meningkat, terutama misalnya laptop kita taruh di pangku kan. Nah, itu kan akan meningkatkan suhu 1 sampai 2 derajat. Nah, otomatis akhirnya mempengaruhi kualitas sperma. Mulai dari jumlahnya, mulai terhadap motilitas geraknya, juga terhadap bentuknya atau morfologinya. Sehingga nantinya outcome-nya akan mempengaruhi ketidaksuburan. Oke. Baik dokter, ini semakin seru ya, semakin berjalan waktu semakin seru begitu dokter. Baik. Nah, kita juga akan menginjak pada segmen kedua, kita akan berbicara tentang
Jika pasangan belum memiliki anak, pemeriksaan apa saja yang biasa dilakukan, terutama untuk di langkah awal ya dok? Betul. Tapi kita tahan dulu boleh dok? Baik. Kita tahan dulu ya. Kita akan kembali Iya. setelah yang satu ini Satu ini. pemirsa. Tetaplah bersama kami di Bincang Prima. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat permoderan yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Ingin tahu lebih dalam tentang berbagai kasus kesehatan dari ahlinya? Dapatkan penjelasan langsung dari dokter dan tenaga medis profesional. Kupas tuntas seputar pencegahan penyakit, fakta, mitos kesehatan, serta berbagi tips untuk menjalani gaya hidup sehat. Saksikan Bincang Prima bersama RSBP Batam setiap Jumat pukul 2 siang live di Batam TV. Terima kasih sahabat sehat, masih bersama kami di Bincang Prima bersama Dr. Wahyu. Ya, dokter, kita lanjutkan lagi obrolan kita yang masih sangat panjang ya, Iya. Dok. Dan pemirsa juga masih stay di layar kaca untuk menyaksikan. Ya, jika pasangan belum juga memiliki anak, pemeriksaan apa yang biasanya harus terlebih dahulu dilakukan segera, Dok? Ya, baik. Terima kasih Bu Nona pertanyaannya. Memang ketika kita ketahui kita udah masuk kriteria tadi, Bu Nona udah 1 tahun nikah kok belum punya keturunan juga nih. Ya, tentunya kita akan datangin ke dokter kandungan, ya. Pemeriksaan pertama yang dilakukan pada dokter ini mungkin pemeriksaan USG, Bu Nona. Seperti pada kebiasaannya, kita akan melihat dulu rahimnya bentuknya gimana. Apakah tadi yang kita sebutkan, apakah ada kelainan anatomi atau tidak. Iya. Ya, kalau ada kelainan anatomi, tentunya kita akan lihat fungsinya rahimnya sendiri seperti apa. Kalau misalnya kelainan anatominya semuanya bagus, nanti kita lihat juga apakah seperti kita ketahui bahwa Bu Nona, rahim itu kan terdiri tidak hanya rahim. Dia juga ada kiri kanan itu saluran indung telur. Itu yang menghubungkan antara sperma suami masuk ke dalam bertemu dengan indung telur, itu melewati saluran tuba atau indung telur. Nah, ada beberapa kasus Bu Nona, bahkan kita USG kelihatannya semua normal, bagus, tapi ternyata tubanya ada penyempitan atau penyumbatan. Nah, itu tidak bisa dilihat hanya dari USG. Biasanya dokter kandungan akan merekomendasikan pemeriksaan berikutnya. Itu ada namanya HSG atau hysterosalpingografi. Itu kita untuk melihat apakah saluran indung telurnya ada penyempitan atau tidak, Bu Mona. Makanya terkadang kami sering didapati para sahabat sehat, begitu kita USG kita bilang bagus. Kadang-kadang si ibu atau pasangan merasa, dok, rahim saya sehat kan? Nah, pada pemeriksaan USG, walaupun pada saat kita melakukan itu tidak ditemukan kelainan, tapi bukan berarti ini 100% aman. Karena tadi
masing-masing pemeriksaan itu kan punya fungsi masing-masing. Iya, iya. Ya. Nah, jadi kalau pemeriksaan USG kalau pada suami, biasanya kita pemeriksaan sperma, analisa Bu, sperma, Bu Mona. Di situ kita apa aja sih dilihat sperma? Satu dari jumlah. Ya, kadang-kadang kita sering ketemu pasangan, "Dok, suami saya tadi malam pas berhubungan encer kali, Dok." Nah, penilaian sperma sehat atau tidaknya tidak hanya bisa dilihat dari kasat mata. Itu pemeriksaan mikroskopik, Bu Mona. Dari pemeriksaan laboratorium. Yang dinilai apa aja sih? Nah, yang dinilai itu biasanya 3 parameter. Jumlahnya dalam sekali berhubungan suami istri, itu saat ejakulasi berapa cc nih volumenya. Nah, dari volumenya itu nanti kita lihat lagi, apakah geraknya normal atau tidak. Ya, sama yang ketiga bentuknya, morfologinya. Kadang-kadang geraknya cepat, tapi bentuknya nggak normal. Itu mempengaruhi juga terjadinya ketidaksuburan. Oke. Nah, tapi kalau berbicara tentang kesehatan sperma begitu, yang Betul. masuk dalam kategori aman dan sehat itu yang jenisnya seperti apa, Dok? Nah, yang aman dan sehat itu makanya kita kenal dengan spermi. Artinya apa? Mulai dari jumlahnya, Bu Mona. Jadi seperti kita ketahui, pada saat berhubungan suami istri itu bisa mengeluarkan sperma itu 2-3 cc kan? Nah, terus yang kedua, dalam 1 cc sperma suami itu bisa mengeluarkan sampai 20 juta, bayangin loh. 20 juta loh dalam 1 cc kan? Nah, terus yang ketiga, nanti selain hanya jumlahnya juga banyak, bentuknya tadi Bu Mona. Nah, jadi dari sperma yang sehat tadi yang kita kenal dengan normospermi, dari jumlahnya banyak, bentuknya juga normal, gerakannya juga atau motilitasnya juga normal. Oke, baik, Dok. Nah, kemudian apakah pemeriksaan kesuburan harus dilakukan oleh kedua pasangan ini? Kan dokter juga tadi di awal sudah menekankan bukan satu aja ya Betul. fokusnya, tapi juga kedua-duanya. Iya. Itu seperti apa, Dok? Betul sekali Bu Mona ya. Ini yang sering terjadi ya. Terkadang paradigma kita di masyarakat sahabat sehat sering yang kita suruh itu istri duluan Istri, ya. Ya, kebetulan memang karena saya dokter kandungan, kami yang dokter kandungan biasanya yang kami periksakan para istrinya. Biasanya tapi juga dengan kehadiran para suami, sahabat sehat itu sangat mempengaruhi mental istrinya. Makanya kita harapkan dalam untuk penata laksanaan ketidaksuburan ini perlunya dukungan para suami. Sesibuk apapun suami, suami saya nggak sempet, Dok. Suami saya kerjanya pulangnya malam. Betul, kita maklumi ya dalam rangka menopang ekonomi keluarga. Tapi dalam hal ini kan untuk menata laksanaan ini perlu dukungan Bu Mona kan. Betul. Nah, di sini kita harapkan masak sih dalam 1 bulan sekali pun suami tidak bisa menemani, betul nggak? Iya, kita harapkan di sini. Walaupun pemeriksaannya nanti bertahap, Bu Mona. Mungkin yang perempuan yang seperti saya sampaikan tadi, yang si suami biasanya kita akan pemeriksaan pertama itu pemeriksaan analisa sperma tadi. Ketika kita dapati hasil spermanya itu bermasalah, di sini kita akan merujuk. Kita akan merujuk itu ada spesialisasi namanya andrologi atau juga ke urologi minimal. Jadi perlu dukungan suami istri dalam hal ini. Perlu dukungan ya. Jadi suami support istri, begitu pula sebaliknya ya, Dok, Benar, ya? jadi tidak hanya support secara finansial saja, dengan secara Semua ya? Iya, semuanya Bu Mona. Oke, jadi kelihatan kekompakan begitu ya, Dokter? Betul, Ya? betul sekali. Baik. Nah, kemudian dokter, apakah pemeriksaan infertilitas menimbulkan rasa sakit atau tidak? Atau mungkin memiliki resiko tertentu yang Iya. bisa saja ditakutkan? Iya, itu tidak selalu benar ya. Jadi yang sering ditakutkan pasangan mungkin udah pada dengar sahabat sehat RSBP Batam, yang sering itu kalau sekedar USG saya rasa tidak akan menimbulkan sakit ya. Pemeriksaan hormon paling kan diambilnya darahnya. Pada hari kedua sampai hari kelima itu ada pemeriksaan hormon kesuburan, itu tidak akan sakit seperti ambil darah aja kan. Ya mungkin agak sedikit yang dikhawatirkan sahabat sehat RSBP Batam itu pada saat pemeriksaan HSG yang hysterosalpingografi tadi Bu Mona, itu kan biasanya kita memasukin cairan itu ke dalam jalan lahir, masuk ke rongga rahim dan ke saluran indung telurnya. Setelah itu di ronsen. Mungkin pada saat memasukin cairan ke dalam tadi Bu Mona. Ya biasanya itu yang dianggap para ibu-ibu itu yang bikin sakit. Tapi sebenarnya tidak terlalu sakit ya. Ada juga yang bilang nggak sakit, ada juga yang bilang sakit. Ya, jadi itu mungkin yang ditakutkan menurut para pasangan infertilitas tadi. Tapi harusnya nggak boleh takut lah ya, Dok? Iya, Aman ya, karena Dok? kalau kita udah takut duluan Bu Mona, sama kayak kami kebetulan dokter kandungan, kayak kita ngambil darah nih. Kalau kita udah takut duluan, udah tegang, pembuluh darahnya udah susah, bisa-bisa kan tambah sakit. Tapi kalau kita suntik atau vaksin, kalau kita ikutin, kita rileks, itu nggak akan sakit. Ya. Oke, baik.
Kemudian kapan waktu yang tepat bagi pasangan suami istri untuk memeriksa? Apakah harus menunggu 1 tahun pernikahan, 2 Iya. tahun, atau mungkin baru beberapa bulan berjalan sudah boleh pemeriksaan, Dok? Betul, ini pertanyaannya bagus ya, sangat aplikatif. Jadi berdasarkan definisi kita tadi bahwa kita sebut batasannya 1 tahun. Nah sebenarnya ini tidak terlalu baku. Ada pasangan yang pengen nikah, yang baru nikah 2 bulan, 3 bulan, saya pengen hamil, Dok. Sebenarnya tidak ada salahnya, Bu Mona. Oke. Bahkan itu bagus. Tapi cuman mungkin pendekatan yang kita lakukan, Bu Mona. Mungkin bagi mereka yang baru nikah 2 bulan sampai 6 bulan, pendekatan yang kita lakukan, kami sebagai praktisi kesehatan tidak sama dengan mereka yang udah di atas 1 tahun. Kalau yang tadi mungkin sekedar pemeriksaan USG, suplementasi, mungkin saya yang berian sebatas itu aja dulu kan, ketimbang mereka yang udah di atas 1 tahun, bahkan di atas 35 tahun umur ibunya, itu kita pendekatan akan kita lakukan berbeda. Tapi tadi pertanyaan Bu Mona tadi bagus, jadi sekali lagi tidak mesti harus kita terfokus dengan pernikahan 1 tahun. Oke. Iya, bahkan di luar negeri Bu Mona, di beberapa kota kita, mereka malahan udah lebih maju selangkah lagi. Oke. Ada yang dinamakan dengan premarital screening, premarital counseling. Oke. Jadi bahkan mereka Bu Mona 6 bulan, 3 bulan sebelum nikah, mereka konsultasi nih ke dokter. Oh ya, konsultasi dulu ya, Dok. Iya, Dok, kami mau nikah nih 6 bulan ke depan. Kami sebagai pasangan suami istri, apa harus yang kami cek dulu nih? Nah, kalau kita kan paradigmanya, ngapain sih? Ini masih belum nikah, udah ke dokter kandungan. Paradigmanya negatif. Iya, benar-benar. Betul kan? Betul. Padahal tidak selalu. Ya. Ya, namanya kami dokter kandungan, pasien kami tidak hanya pada mereka yang udah nikah. Bahkan mereka yang masih gangguan haid, terutama pada mereka yang masih umur-umur prepubertas misalnya, baru haid pertama kali. Atau bahkan pasien kami pun nenek-nenek kan, gangguan yang udah menopause, atau gangguan peranakan yang lainnya, itu masuk wilayahnya dokter kandungan. Jadi tadi kalau kita mau lebih baik lagi, sebelum kita terjadi infertilitas, bahkan sebelum kita nikah, tadi yang kita sampaikan premarital counseling, premarital screening. Harus konsultasi dulu ya. Harus konsultasi dulu ke ahlinya. Baik, Dokter. Kemudian ada juga orang yang memilih untuk menunda kehamilan seperti dokter jelaskan di segmen 1 Betul. tadi. Tapi jika memilih menunda itu dengan mengkonsumsi obat, begitu aman atau tidak, Dok? Ya, sebenarnya relatif aman, ya. Relatif aman. Tidak kita pungkiri kan, tujuan kita rumah tangga kan masing-masing mereka udah komitmen, Ibu Mona, ya. Seperti yang tadi kita sampaikan, mungkin ada suatu tempat kerja yang mengisyaratkan mereka tidak boleh dulu, ya. Jadi mungkin mereka bisa memilih nih, apakah mereka dengan menggunakan pil KB maupun suntik KB itu dibolehkan, Bu Mona, ya. Karena cuman terkadang sedikit kita sampaikan ke sahabat sehat RSBP Batam bahwa penggunaan obat-obat hormonal itu terkadang juga pada beberapa orang menimbulkan efek samping, Bu Mona. Salah satunya bikin ngeflek di muka, ya, bahkan berat badan Jadi bisa bertambah ya, Dok? bisa bertambah. Sangat disayangkan kan, orang baru nikah kok kan. Nah, jadi beberapa itu mungkin perlu kita pikirkan kan dalam penggunaan metode KB yang dipilih. Oke, nah kalau untuk memilih metode untuk menunda nih, yang dari saran dokter sendiri itu seperti apa yang lebih efektif begitu? Iya. Mungkin tidak ada efek yang lebih parah begitu, Dok? Betul. Sebenarnya kalau untuk mereka yang udah mempunyai anak, itu sangat disarankan itu metode kontrasepsi itu namanya IUD atau spiral, ya. Nah, cuma di masyarakat kita paradigmanya, Bu Mona, spiral itu sesuatu yang menakutkan. Karena mungkin teknik pemasangannya itu kan, pemasangannya seperti kita pemeriksaan HSG tadi, Bu Mona, mungkin lewat bawah kan. Padahal di luar negeri justru KB ini yang paling favorit, Bu Mona. Oh gitu. Iya, kenapa? Karena satu, dia tidak mengandung hormon, otomatis tidak akan mempengaruhi berat badan maupun hormonnya sendiri. Yang kedua, dia lebih istilahnya perawatannya lebih careless. Nggak perlu kita kalau makan pil tiap hari, ya lupa sehari, nanti tau-taunya kebobolan. Nggak perlu kita kontrol tiap bulan. Kalau pemasangan IUD itu kita paling setahun sekali aja. Ya, maintenance-nya juga sekedar USG aja. Itu lebih praktis. Iya, dan itu juga efek sampingnya lebih minimal. Lebih minim. Oke, baik dokter, kita balik lagi tadi ke menunda, Dok, dengan menggunakan obat nih. Ada juga nih yang menunda dengan menggunakan obat dari dokter, tapi juga disejalankan dengan tradisional, Dok. Herbal begitu, Dok. Herbal. Itu disarankan atau tidak dari dokter? Nah, kalau kami dari praktisi kesehatan tidak tidak menyarankan. Kenapa? Satu, bukan berarti kita tidak mengakomodir
herbal-herbal atau pengobatan tradisional, terkadang herbal-herbal itu secara evidence base-nya, pembuktian secara klinis, empirisnya belum terbukti. Ya, jadi kalau kita di medis misalnya pil KB itu kan memang udah ada pembuktiannya. Serangkaian dengan pemeriksaan evidence base-nya itu sudah terbukti bahwa obat yang digunakan memang terbukti untuk mencegah kehamilan. Jadi kalau misalnya beberapa masyarakat masih beranggapan dengan dikombinasi, itu kita tidak menyarankan. Dokter, kemudian satu lagi dok, menunda kehamilan di awal pernikahan itu berdampak tidak? Mungkin ada nih yang setelah 1 tahun kemudian mau program nih promil begitu ya dok, tapi belum juga dapat. Nah itu apakah pengaruh dari menunda di awal itu atau seperti apa dok? Ya, sebenarnya ada beberapa kasus memang tadi yang saya bilang respon tubuh kita tuh berbeda. Ya, ada yang penggunaan hormon tadi begitu dia selesai KB hormonnya, apakah tadi pil atau suntik langsung hamil. Tapi ada beberapa juga Bu Mona, bahkan dengan menggunakan kontrasepsi tadi bahkan berdampak bisa menyebabkan infertilitas. Nah, jadi dalam pemilihan KB itu makanya terkadang beberapa pasangan muda itu akhirnya menggunakan satu KB-nya akhirnya KB kondom Bu Mona. Kalau KB kondom itu kan secara mekanik aja, tidak mempengaruhi ke tubuh. Nah, atau kedua sistem kalender. Nah, jadi kapan istrinya pada saat lagi subur tidak melakukan hubungan senggama suami istri, ya. Tapi seperti kita ketahui bahwa KB yang saya sampaikan tadi, kondom maupun sistem kalender itu angka kegagalannya cukup tinggi. Baik dokter, kita akan lanjut setelah yang satu ini pemirsa, tetaplah bersama kami. Beragam peristiwa penting, isu terkini, dan fakta yang perlu kita ketahui. Dikupas tuntas bersama narasumber terpercaya dan ahli di bidangnya. Menghadirkan pembahasan tajam, objektif, dan mendalam untuk membuka wawasan kita tentang berbagai persoalan bangsa dan kehidupan sehari-hari. Dialog Khusus. Program yang menyajikan informasi, solusi, dan sudut pandang berbeda dalam satu forum eksklusif. Saksikan Dialog Khusus hanya di Batam TV. Lebih dekat dengan fakta, lebih memahami makna. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi.
Terima kasih sahabat sehat yang ada di rumah masih bersama kami di Bincang Prima dan kita sudah menuju ke segmen terakhir bersama Dr. Wahyu ya dok. Ya. Masih semangat ya dokter Masih. ya kita mengedukasi pemirsa yang ada di rumah. Baik dokter, kita akan membahas tentang penanganan dan juga program kehamilan. Apakah infertilitas dapat diobati dok? Iya, pada umumnya infertilitas itu dapat kita obati Bu Mona. Yang seperti tadi saya sampaikan, penyebab infertilitas itu 35% dari istri, 35% dari suami. Tentunya dengan kita melakukan serangkaian pemeriksaan, itu tentunya kita akan ketemu penyebabnya secara medis. Tentunya dengan pemeriksaan teratur dan secara kontinu, kita akan mendapatkan terapinya. Oke, baik. Kemudian pilihan terapi dan juga program apa saja yang tersedia bagi pasangan dengan masalah infertilitas? Iya, jadi seperti kita ketahui tadi, mungkin bagi mereka yang usianya masih relatif muda, masih 35 tahun, mungkin kita masih bisa menggunakan istilahnya natural konsepsi, Bu Mona. Di mana natural konsepsi itu kita hanya melihat ini, salah satunya tadi, atau ada kelainan masalah anatomi, tumor atau kista di jalan lahir, tentunya mungkin kita akan melakukan pengobatan dulu, apakah perlu operatif atau tidak. Yang kedua, kalau pengaruh hormonal, tentunya kita akan pemberian obat-obat hormon untuk menstabilkan hormon kesuburannya, ya. Nah, jadi atau yang sebaliknya tadi, kalau pada pasangan sebaliknya pria, kalau ada bermasalah dari segi kesuburannya, spermanya, tentunya dicari penyebab juga sama androlog dan spesialis urologi tadi. Kalau penyebabnya ada yang namanya azospermi, Bu Mona. Azospermi itu artinya apa? Tidak ada sama sperma sama sekali. Nah, jadi kadang-kadang pasien merasa, dok, suami saya kok dokter bilang tadi berhubungannya cuma seminggu 2 kali 3 kali dok. Suami saya bisa tiap hari dok, keluar terus. Yang keluar itu bukan sperma, itu mungkin sperma mudanya. Padahal sperma yang bisa membuahi itu terjadi kehamilan sperma yang udah mateng atau udah matur. Contoh Bu Mona, kayak kita ambil darah. Kenapa kita ngambil darah? Walaupun badan saya nih sehat nih, badan saya ini berat badannya oke, masa 200 cc saya masih kuat tiap hari. PMI tidak akan mau. Kenapa? Darah itu tadi juga punya umurnya seperti sperma tadi. Makanya kadang-kadang berhubungan itu kita atur seminggu itu 2 sampai 3 kali dalam seminggu, karena itu umur sperma itu menentukan. Kalau misalnya ternyata spermanya nggak ada sama sekali, tapi caranya yang keluar tuh itu yang disebutkan cairan semen, Bu Mona, ya. Jadi itu dokter urologi akan melakukan tindakan. Mungkin ternyata sering kita ketemui pada pasangan laki-laki itu ada namanya varises pada ductus epidemicusnya. Jadi itu terjadi Jadi terjadi parikokel, ya. Jadi itu sehingga spermanya nggak bisa keluar, sehingga dokter akan melakukan tindakan operatif. Sebaliknya, kalau mungkin spermanya tetap ada, mungkin jumlahnya sedikit, gerakannya kurang, itu mungkin dokter akan melakukan terapi obat-obatan, Bu Mona. Berarti yang disarankan ini untuk melakukan hubungan suami istri 2 sampai 3 kali per minggu. Iya, jadi jangan tiap hari Bu Mona ya. Nah, tiap hari tidak baik ya dok? Tidak baik, benar. Oke, baik dok. Baik, seberapa besar tingkat keberhasilan program Promil begitu dok? Iya, Promil, benar. Promil itu ada tahapannya Bu Mona. Bagi mereka yang tidak ada masalah dalam hal ini, mungkin dengan natural konsepsi itu bisa 40-60% Bu Mona, ya. Seperti kita ketahui ada namanya teknologi reproduksi berbantu. Itu ada namanya inseminasi, ada juga namanya bayi tabung. Ya. Seperti kita ketahui sendiri, bayi tabung sendiri itu angka keberhasilannya cuma 30-40%. Ya. Kecil begitu ya dok? Iya, sebenarnya nggak terlalu besar dengan biaya yang lumayan kan. Nah, jadi sementara inseminasi itu 10-15%. Nah, jadi tadi bagi pasangan yang udah menikah, sebaiknya jangan menunda-nunda nih. Kalau bermasalah secara kok belum dapat nih kehamilan, segera datang ke dokter ahlinya. Oke, baik dok. Melanjutkan yang barusan dokter sampaikan, berarti kapan pasien sudah disarankan untuk menjalankan yang namanya inseminasi betul. Dan juga kapan perlu atau bayi tabung ya? Iya. Proses bayi tabung. Gitu. Betul. Biasanya kita menyarankan itu Bu Mona. Tadi yang saya sampaikan, pendekatan yang kita lakukan berdasarkan umur pasangan ini. Kalau mungkin pasangannya masih 25, Bu Mona, nggak mungkin langsung kita sarankan bayi tabung kan? Mungkin kita natural konsepsi dulu. Ya, berapa tahun dulu masih bisa. Tapi kalau mungkin datang ke kita ini umurnya udah 3, di atas 35 atau 40, misalnya bermasalah dari salah satu pasangan, mungkin dokter akan menyarankan salah satunya inseminasi dulu. Kalau inseminasi nggak berhasil, baru bayi tabung.
Nah, ini juga kayaknya sangat berpengaruh ya dokter ya. Tapi dokter bisa langsung menjawab apakah pola makan dan gaya hidup dari kedua-duanya, apakah sangat berpengaruh? Betul, jelas Bu Mona. Seperti yang di awal tadi kita sampaikan, makanan dan gaya hidup itu sangat mempengaruhi Bu Mona ya. Misalnya merokok ya, makanan-makanan junk food ya, lifestyle kita, obesitas itu mempengaruhi Bu Mona ya. Mungkin terkadang pembelaan kita di masyarakat, teman saya perokok kok, anaknya 5 kok. Nah, jadi kita jangan menormalisasikan suatu keadaan kan. Padahal secara teori bahwa perokok sendiri itu akan berakibat kesehatan reproduksi laki-laki maupun perempuan. Ya. Oke, berarti sangat-sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh ya, makanan tadi. Iya, gaya hidup. Oke. Berarti adakah saran dari dokter, mungkin tips juga ya dokter ya? Pola makan seperti apa nih yang disarankan terutama bagi Pak Sutri yang lagi promil, lagi program begitu. Bagi mereka yang tidak kita pungkiri, yang namanya kita tinggal di Batam ya. Tadi yang saya sampaikan, pasangannya masih suami istri kerja, tidak mungkin sekali-sekali kita mengkonsumsi junk food masih boleh ya. Tapi yang kita prioritaskan adalah makanan yang real food atau fresh food ya, makanan homemade ya Bu Mona. Bukan berarti Bu Mona harus masak sendiri, tidak. Tapi makanan yang kita pilih itu makanan yang diproduksi secara homemade ya, itu sangat mempengaruhi Bu Mona. Oke. Nah, kemudian kan ada juga nih yang bilang kalau pada saat lagi promil itu daging jenis apa tuh yang harus dimakan dan ada yang dihindari itu. Mitos atau fakta dan seperti apa nih dok? Iya, jadi sebenarnya kalau untuk katanya kalau untuk pembelian seks gender ya, jenis kelamin itu harus banyak makan daging, sebenarnya itu mitos. Ya, iya. Jadi kalau misalnya hubungannya dengan tadi, kalau misalnya kita makan daging segar, ya protein itu bisa mempengaruhi terhadap kesuburan, kita akui memang. Tapi jangan pula konsumsinya tiap hari. Ya? Selain bikin kanker ya Bu Mona ya, kantong kering ya. Nah, jadi bukan kanker dari sisi kesehatan, tapi kantong dari segi pembiayaan kantong kering ya. Menipis ya dok. Menipis ya. Iya. Oke, baik dokter, kita berbicara tentang mitos dan fakta nih, karena banyak sekali masyarakat awam ada beberapa hal terkait dengan yang kita bahas hari ini yang masih juga difaktakan, padahal itu mitos ya dok? Betul. Oke, infertilitas hanya terjadi pada wanita, mitos atau fakta dok? Mungkin itu sekaligus mitos. Penegasan lagi nih dok. Mitos, sekali lagi ya sahabat sehat, bahwa ketidakberhasilan kesuburan atau kehamilan di awal-awal pernikahan itu tidak selalu dari pihak perempuan. Jadi itu mitos. Jadi bisa dari laki-laki, bisa juga dari perempuan. Berarti setelah ini untuk sahabat sehat yang sudah menonton edisi kali ini dicatat ya. Jadi tidak hanya menuntut kepada si istri tapi juga sadar diri sebagai laki-laki ya. Betul sekali Bu Mona. Oke, baik. Yang kedua, pasangan yang belum hamil setelah 1 tahun berhubungan rutin tanpa kontrasepsi. Apakah perlu memeriksakan dirinya gitu? Iya, benar sekali Bu Mona. Jadi kalau yang seperti per definisi tadi, ketika mereka udah nikah tanpa kontrasepsi dengan hubungan senggama yang teratur, belum hamil, sebaiknya segera memeriksakan, jangan kita tunda. Karena yang seperti kita ketahui tadi, semakin muda usia pasangan ini cepat mendatangi dokter, mungkin pengen mendapatkan pertolongan untuk masalah kesuburan, itu keberhasilannya akan semakin tinggi. Iya. Oke, nah kemudian ada juga nih pria yang terlihat sehat fisiknya ya, begitu ya, tidak merokok, tapi itu sudah pasti dikatakan subur. Itu satu fakta dok? Itu tidak selalu benar, itu bisa dibilang mitos ya. Walaupun secara physically kelihatannya bagus-bagus saja, kita belum tahu nih anatomi reproduksinya, hormon kesuburannya, itu bisa terjadi sebaliknya. Oke. Usia wanita mempengaruhi tingkat kesuburan, dokter sudah menjelaskan tadi. Iya, itu fakta. Fakta ya. Fakta baik itu, ya. Saya juga agak takut ya dok ya, usia semakin bertambah soalnya pemirsa. Segera Mbak Mona. Segera ya. Ini kita belajar dulu nih ya, konsultasi dulu ya. Premarital counseling ya. Baik, jika sudah memiliki 1 anak tidak mungkin mengalami infertilitas. Mitos atau fakta dok? Itu mitos. Ya. Tadi belum saya jelaskan, infertilitas itu ada 2. Ada yang namanya infertilitas sekunder. Jadi kita jangan bangga dulu nih, saya udah punya 1 anak, tiba-tiba saya bakal gampang nih, belum tentu. Ada yang namanya infertilitas sekunder. Infertilitas sekunder itu artinya ketidaksuburan setelah mereka mendapatkan anak pertama. Jadi kita jangan bangga dulu baru dapat 1 keturunan ini. Tadi yang sampai Bu Mona tadi, kita faktor lingkungan ya, lifestyle, faktor kita makanan yang kita konsumsi, stres, pekerjaan kita. Kalau tidak dijaga lagi akan mempengaruhi juga terhadap kesuburan. Baik.
stres berkepanjangan dapat mempengaruhi peluang kehamilan. Gitu. Iya, benar sekali, itu fakta. Penegasan lagi boleh dok untuk Ya, sahabat baik sehat? para sahabat sehat, setelah kita sampaikan tadi bahwa tidak kita pungkiri yang namanya kita makhluk hidup, kita berinteraksi dengan pekerjaan, dengan lingkungan, pasti kita menghadapi stres. Cuman stres tadi jangan kita biarkan gimana kita mengendalikan stres kita dan emosi kita. Ya, jadi bukan berarti kita berarti saya nggak cocok nih, pindah aja deh pekerjaan. Tidak. Gimana manusia yang sehat itu manusia yang bisa mengendalikan tingkat stresnya. Oke. Iya. Siklus haid yang teratur selalu menandakan wanita subur. Apakah mitos atau fakta, dokter? Iya, itu fakta. Oh, fakta. Ya, Berarti, jadi terkadang kalau siklus haid kita yang normal kan itu 21 sampai 35 hari. Ada yang kadang-kadang sebelum 21 hari udah haid. Bahkan sebaliknya. Ada yang di atas 35 nih. Kadang-kadang 2 bulan sekali baru dapat. Itu akan mempengaruhi kesuburan secara langsung. Makanya itu mempengaruhi sekali, Bu. Sangat mempengaruhi. Berarti dokter ada kan yang juga 2 kali dalam sebulan. Betul. Itu subur atau gimana? Itu tidak jadi parameter subur, sama tadi. Makanya batasan kita normal kan 21 sampai 35 hari. Nah, kalau kita ambil rata-rata kan berarti 1 bulan sekali dong harusnya. Iya. Nah, kalau sebulan itu sampai 2 kali, berarti kan siklusnya cuma 15 hari. 15 hari kan berarti terlalu cepat nih. Terlalu cepat. Nah, artinya hormonnya belum begitu meningkat, udah haid lagi. Sehingga mempengaruhi kesuburan. Oke, tapi itu biasanya dipengaruhi oleh apa tuh dok? Yang dalam 1 bulan bisa terjadi 2 kali seperti itu? Bisa juga tadi stresor, Mbak Mona. Oke. Ya, sering nih kami jumpai anak-anak sekolah nih, mahasiswi yang lagi musim ujian nih, kenaikan kelas. Karena mungkin stresor, olahraganya kurang, terus juga tidurnya kurang, otomatis haidnya jadi berantakan. Salah satunya seperti Mbak Mona sampaikan tadi, sebulan bisa 2 kali. Kalau sebaliknya dok, 2-3 bulan baru sekali haid, itu masuk subur atau tidak subur? Tidak juga. Makanya definisi surwo tadi, kita masuki siklus yang normal kan. Jadi kalau sampai 2 bulan atau 3 bulan baru haid, berarti kan namanya ori. 2 bulan sekali dia baru dapat. Itu nggak bagus juga. Nah. Oke, baik. Kemudian infertilitas bisa dicegah dengan menjaga pola hidup sejak dini. Iya, itu fakta Bu Mona. Sangat mendukung sekali. Sangat mendukung ya. Baik. Berhubungan intim setiap hari pasti mempercepat kehamilan. Ini tadi dokter sudah menjelaskan ya. Mungkin kembali dipertegas begitu. Betul. Ternyata tiap hari itu tidak baik gitu ya. Iya, tidak baik juga. Mungkin kita pungkiri ya. Misalnya kalau Bu Mona nih pengantin baru kan. Nah, pengantin baru mungkin sebulannya kita anggap ya udah normal lah kan. Biasa ya. Iya, biasa. Tapi setelah 1 bulan mungkin dinormalkan kembali 2 sampai 3 kali. Ya. Oke. Baik, kemudian semakin cepat pasangan memeriksakan diri saat mengalami kesulitan hamil, semakin besar peluang untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Iya, itu fakta Bu Mona. Oke, nah melanjutkan dari pertanyaan terakhir kita ini, pemirsa dan juga Dr. Wahyu mungkin bisa disampaikan juga nih seperti apa layanan khusus untuk ini, untuk pasutri ya begitu. Iya. Di RSBP sendiri seperti apa dok? Bisa disampaikan kepada Baik, kami di sini ada 4 dokter kandungan. Ya, jadi untuk yang kita sampaikan tadi, mulai dari pemeriksaan untuk natural konsepsi, pemeriksaan poliklinik untuk melakukan pemeriksaan awal kelainan anatomi rahim itu sampai dengan tadi untuk melihat apakah penyumbatan tuba atau tidak, bahkan hormon kami sudah tersedia di poliklinik RSBP Batam. Bahkan pada kasus yang pria itu apakah terjadi kelainan pada anatomi dari saluran reproduksi pria maupun kelainan dari spermanya, itu bisa juga kami lakukan pemeriksaan analisa sperma di BP Batam ini, Mbak Muna. Berarti layanannya terbuka untuk masyarakat. Untuk masyarakat, ya? Betul. Kapan saja Kapan boleh saja. datang untuk konsultasi. Dan tadi mungkin kita menegaskan kembali lagi, jauh sebelumnya harus lebih dulu konsultasi akan lebih baik lagi dokter. Akan lebih baik. Oke, baik. Dokter, untuk closing statement dokter di edisi kali ini, kadang kan banyak pasangan yang sering mengeluh sampai sudah lebih dari 2 tahun pernikahan tapi juga belum dikaruniai anak. Betul. Apa tips dan juga pesan khusus spesial dari Dr. Wahyu untuk sahabat sehat Baik, yang lagi berjuang untuk garis 2 dok? Iya, siap Mbak Mona. Baik, seperti kita ketahui bahwa sekali lagi infertilitas itu bukanlah akhir dari suatu harapan. Ya, infertilitas itu perlunya kita pengorbanan, perlunya kita kerjasama dan pemeriksaan secara kontinu ke ahlinya. Terkadang kita dengan di era kemajuan informasi dan teknologi yang gampang kita peroleh, terkadang kita semua informasi kita ambil, padahal belum tentu benar. Jadi sekali lagi, infertilitas itu bukan akhir dari suatu harapan. Kita harapkan sahabat sehat RSBP Batam, apakah itu suami, istrinya, sama-sama kita bekerja sama Bu Mona. Karena tentunya kerjasama dan dukungan tidak hanya finansial, tapi dukungan moral, dukungan
secara fisik suaminya itu sangat menentukan keberhasilan untuk menangani infertilitas ini. Berarti selain dukungan langsung dari sang suami, dari keluarga terdekat dari juga sangat diperlukan betul. ya, Dok? Itu sangat besar sekali. Oke, baik. Sebagai penutup, apa pesan dokter mungkin kepada masyarakat, terutama kepada sahabat sehat yang ada di rumah agar lebih memahami bahwa infertilitas bukanlah aib dan dapat ditangani secara medis? Iya, baik. Terima kasih. Jadi sekali lagi sahabat sehat RSBP Batam, bahwa infertilitas itu tadi bukan aib atau bukan sesuatu yang tidak bisa kita terapi. Dengan kecepatan dan kesadaran, pasangan usia subur mendatangi atau mencari bantuan dari tenaga ahlinya yang di bidang profesionalnya, itu akan semakin cepat untuk terjadinya keberhasilan menata laksana infertilitas itu sendiri. Oke, baik. Dokter, tak terasa kita sudah 1 jam ngobrol ya, Mbak Mona. Perasaan baru tadi ya, Dok. Iya, nggak terasa. Baik, terima kasih banyak dokter untuk Sama-sama, waktunya Bu Mona. selama 1 jam sudah berbagi edukasi terhadap kepada masyarakat, terutama untuk sahabat sehat yang ada di rumah ya. Iya. Semoga setelah ini bagi masyarakat yang punya keluhan yang seperti yang dokter sampaikan tadi bisa langsung datang ke RSBP untuk melakukan konsultasi atau pengobatan, pemeriksaan begitu. Baik, semoga apa yang kita bahas di edisi kali ini bermanfaat untuk pemirsa yang ada di rumah, terutama untuk sahabat sehat, dan lebih khusus lagi untuk para pejuang garis dua. Iya. Baik, sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa. Did you wait too long? At your loving buddy's already gone, darling. Did you make two wrongs? Know that daddy never made a right before, darling. You were never made to be the judge, darling. You never changed, just wait for me to budge, darling. It's feeling like a cold dark wind and the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave, yeah. It's feeling like a cold dark wind and the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave. One day I'll be everything you ever wanted. Until then I'll be out here fighting like it's nothing. Through the cold dark wind. Did you say goodbye, knowing damn well everybody gon' die someday? Did you waste my time, knowing damn well we can press rewind?